lagi ada. Hai guys, video kali ini akan berfokus pada topik mikroplastik. Apa sih itu mikroplastik? Mikroplastik adalah sampah plastik dengan ukuran mikro. Video kali ini juga akan menampilkan bagaimana cara mengambil sampel mikroplastik. Dan di akhir video kami juga akan menampilkan hasil kelimpahan mikroplastik di area kajian kami di Pantai Sendang Biru. So, keep on watching! Pada sosialisasi ini dijelaskan mengenai project base, pembagian kelompok, dan pembagian topik untuk tiap kelompoknya. Kalau saya dalam sehari misalnya terkait video, jadi untuk video sendiri itu nanti kayak ada live report bersama dengan penjelasan animasi atau bagaimana? Mungkin terkait video sendiri kan itu udah ada untuk template-nya kan, jadi dari 6 sampai 10 menit sendiri itu 1 menitnya itu perkenalan kelompok kalian, terus 5 sampai 8 menit itu nanti terkait project base mulai dari kelas sampai nanti di akhir finalisasi project seperti itu. Nah itu termasuk tadi yang dijelasin sama kakak-kakaknya, itu ada kelas, terus praktikum lab itu semuanya harus masuk. Sebelum dilakukan pengambilan sampel di lapang, diadakan pemberian materi saat praktikum kelas maupun saat pembelajaran di kelas oleh dosen masing-masing. Ukuran dari 300 mili, 300 sampai 500, 500 sampai 1000, 1000 sampai 5000. Pengambilan sampel lapang dilakukan pada hari Sabtu, 22 April 2024. Di jam 4 pagi, seluruh praktikan berkumpul di FPIKUB untuk berangkat bersama menuju lokasi pengambilan sampel di Pantai Sendang Biru. Sebelum itu, seluruh praktikan berkumpul pada Marine Station untuk kemudian menuju lokasi pengambilan sampel masing-masing topik. Hai guys, jadi kita udah sampai di Marine Station dan sekarang kita mau jalan ke Sendang Biru buat ngambil sampel mikroplastik. Jadi kemungkinan nanti kita pakai bronzer cuma 2 karena tempatnya ada memungkinkan, jadi bronzer 2 besar 3. Jadi pengambilan data dan sekarang kita sedang berjalan ke tempat pengambilan data. Iya, kita flip. Oke guys, sekarang kita lagi ada di transek kedua buat ngambil sampel mikroplastik. Jadi kita lagi menggali-gali tanahnya dan memasukkan sampelnya. Kok tanah pasir? Kita memasukkan sampelnya ke dalam plastik. Jadi nanti setelah ditaruh di plastik, nanti kita bakal ayak di Marine Station. Terus baru kita mendapatkan hasilnya. Oke guys, kita sudah menyelesaikan untuk pengambilan sampel di 5 transek, di 3 front shore dan 2 di back shore. Dan ini hasilnya. Tara. Sampel yang diambil kemudian ditimbang sebanyak 250 gram untuk diayak pada saringan bertingkat dengan ukuran mesh 5 mm dan 1 mm. Yang mana mikroplastik yang diidentifikasi yaitu yang tertahan pada mesh 1 mm. Kemudian dibagi dengan jumlah seluruh partikel mikroplastik yang punya rumus N/A, yaitu jumlah partikel mikroplastik dibagi dengan luas area. Dari transfer yang kita gunakan itu ada 5. Nah, yaitu di daerah offshore dan itu di daerah offshore. Jadi mungkin bukan dari luas areanya. Sampai
sampaikan. Jadi dia tidak membingungkan, karena ini kan teman-teman mencoba melihat per transek, per transek. Berdasarkan hasil olah data persentase jenis mikroplastik pada pantai Sindang Biru didapatkan jenis persentase mikroplastik terbesar yaitu foam sebesar 69% dan persentase mikroplastik terkecil yaitu pelet sebesar 0%. Jenis mikroplastik fiber didapatkan sebanyak 15%, film 4% dan fragmen 12%. Berdasarkan hasil pengolahan data persentase jumlah total mikroplastik di Sindang Biru pada tahun 2024, ditemukan mikroplastik terbanyak di Transek 1 yaitu sebesar 58%, kemudian mikroplastik dengan persentase terkecil yaitu ditemukan di Transek 4 sebesar 0%, kemudian Transek 2 memiliki persentase sebesar 19%, kemudian Transek 3 sebesar 15% dan Transek 5 sebesar 8%. Pada hasil penelitian yang dilakukan, jenis sampah mikroplastik yang mendominasi yaitu jenis foam. Melimpahnya mikroplastik jenis foam dapat disebabkan dari aktivitas pantai ini yang aktif sebagai tempat wisata, sehingga foam yang didapatkan kemungkinan berasal dari sampah wadah makanan. Aktivitas penangkapan ikan pada wilayah ini juga menjadi kemungkinan lain, karena penggunaan kotak penyimpanan ikan atau cold box ikan dari bahan styrofoam yang membuat melimpahnya mikroplastik jenis foam. Sementara itu, persentase total mikroplastik berdasarkan Transek memiliki nilai terbesar pada Transek 1 yang berada pada zona foreshore dan nilai terendahnya yaitu pada Transek 4 yang berada pada zona backshore. Pada zona foreshore, Sindang Biru diketahui memiliki aktivitas utama yaitu penangkapan ikan. Selain itu, zona ini juga sangat dipengaruhi oleh arus dan gelombang laut. Hal inilah yang membuat kelimpahan sampah mikroplastik paling banyak pada zona foreshore. Vertical with horizontal. So like me, I will show you later the photo. We are using vertical. Okay, vertical means that we can go and this instrument is quite. Pesan-pesannya untuk praktikum pencemaran laut 2024 itu seru, kemudian sudah berjalan dengan baik, Praktikumnya menyenangkan. Kesannya praktikumnya menyenangkan, penjelasan tugas-tugasnya juga sangat jelas. Praktikum yang berbeda dari praktikum-praktikum yang pernah saya lakuin. Untuk praktikum pencemaran laut, yaitu untuk materi dan tugas sangat mudah dipahami dan jelas. Seru dan mantap.